Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu QGIS. Jadi QGIS itu sendiri adalah suatu perangkat lunak sistem informasi geografis atau GIS yang bersifat open source dan juga digunakan untuk mengolah, memvisualisasikan, serta menganalisis data spasial atau data yang memiliki informasi lokasi di permukaan bumi. Lalu fungsi umum dari QGIS itu sendiri yang pertama ada visualisasi data spasial, menampilkan data peta dalam berbagai format seperti contohnya shapefile, raster, dan juga database spasial. Lalu yang kedua itu ada pengolahan data geospasial, yaitu mengedit, mengelola, dan menggabungkan berbagai jenis data geografis. Lalu yang ketiga itu ada analisis spasial, melakukan analisis keruangan seperti overlay, buffering, dan juga analisis jarak. Lalu yang keempat itu ada pembuatan peta digital, mendesain peta tematik yang informatif untuk keperluan penelitian, perencanaan, maupun presentasi. Dan yang kelima itu ada integrasi data dari berbagai sumber, menggabungkan data satelit dari GPS dan juga data lapangan. Lalu kelebihan dari QGIS itu sendiri yang pertama gratis dan open source, kedua mendukung banyak format data geospasial, lalu yang ketiga memiliki plugin tambahan untuk analisis lanjutan, lalu yang keempat itu ada digunakan secara luas dalam penelitian dan juga pemetaan. Dan contoh dari pemanfaatan QGIS itu sendiri, yang pertama, pemetaan wilayah pesisir dan kelautan. Lalu yang kedua, analisis perubahan penggunaan lahan. Yang ketiga, ada pemetaan bencana alam. Dan yang keempat, analisis data satelit. Itu saja. Terima kasih. Halo semua, perkenalkan nama saya Reynaldo T dengan NIM 2413511005. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi QGIS dalam pemetaan dan analisis citra. Sebelumnya, dalam kegiatan pemetaan, QGIS digunakan untuk mengolah, mengelola, dan menampilkan data spasial dalam bentuk peta yang informatif. Nah, ada beberapa fungsi QGIS dalam pemetaan. Yang pertama yaitu mengelola dan menampilkan data spasial dalam bentuk peta digital. Nah, jadi QGIS ini digunakan untuk mengelola dan menampilkan data geografis sehingga dapat divisualisasikan dalam bentuk peta digital. Nah, selanjutnya yaitu mendukung data vektor dan raster. QGIS ini dapat mendukung atau mengelola data vektor seperti titik, garis, dan poligon, serta data raster seperti citra satelit atau peta digital. Jadi ketika kita mempunyai data yang baik itu dalam bentuk titik, garis, ataupun data raster seperti citra satelit atau peta digital, nah QGIS ini dapat mengelolanya dengan sangat baik. Nah, selanjutnya yaitu melakukan digitasi peta atau titik, garis, dan poligon. Nah, digitasi peta ini biasanya digunakan untuk membuat atau memperbarui peta dengan menggambar objek secara langsung pada peta seperti batas wilayah atau garis pantai. Nah, jadi kita ketika menggunakan QGIS kita dapat menggambar objek secara langsung. Kita bisa menentukan objek mana yang akan kita gambar atau kita buat. Nah, setelah itu yang selanjutnya yaitu mengatur sistem koordinat dan proyeksi peta. Ini sudah jelas. QGIS itu dapat digunakan atau memungkinkan untuk mengatur sistem koordinat dan proyeksi sehingga data yang kita miliki pada peta itu posisinya menjadi lebih akurat. Nah, yang terakhir yaitu menggabungkan berbagai layer informasi geografis. Nah, beberapa data geografis dapat ditampilkan dalam satu peta melalui lapisan sistem sehingga memudahkan hubungan antar wilayah. Nah, jadi lebih teknisnya itu QGIS ini dapat menyediakan berbagai alat untuk menggabungkan beberapa lapisan data dalam satu tampilan peta, sehingga pengguna dapat melihat hubungan spasial antara berbagai informasi geografis.
Dengan kemampuan tersebut, QGIS sangat membantu dalam pembuatan peta tematik, analisis wilayah, serta visualisasi data geografis secara lebih sistem dan mudah dipahami. Nah, jadi QGIS ini dapat menampilkan apa saja tampilan-tampilan data yang sudah kita olah, baik itu seperti contohnya kita memasukkan tampilan peta suhu, peta kelembaban. Nah, jadi dia dapat melapisi data-data tersebut dalam satu tampilan peta. Nah, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan fungsi QGIS dalam analisis citra. Nah, ada beberapa fungsi QGIS dalam analisis citra. Yang pertama yaitu mengelola citra satelit seperti Landsat, Sentinel, MODIS. Nah, jadi QGIS ini dapat digunakan untuk mengelola berbagai citra satelit seperti Landsat, Sentinel, dan MODIS yang seperti yang saya katakan tadi. Gunanya yaitu untuk menganalisis lingkungan sekitar, baik itu lingkungan laut, perairan, atau lingkungan daratan. Nah, selanjutnya yaitu menggunakan band spektral untuk analisis lingkungan. Jadi MODIS ini juga dapat digunakan untuk mengelola data satelit citra yang memiliki band spektral untuk mengidentifikasi karakteristik permukaan bumi ataupun lautan. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga, melakukan klasifikasi dan ekstraksi informasi citra. Nah, QGIS ini juga dapat mengelompokkan objek apa saja atau objek-objek pada citra berdasarkan karakteristik tertentu, seperti vegetasi, perairan, atau daratan. Nah, jadi QGIS ini dapat mengklasifikasinya melalui data citra tersebut. Dia dapat mengklasifikasi objek-objek yang dihasilkan, seperti vegetasi, itu ditandai dengan warna apa. Nah, dia bisa dapat mengklasifikasikan ya, seperti vegetasi itu biasanya ditandai dengan warna hijau. Nah, selanjutnya yaitu menghitung indeks lingkungan dari citra satelit. Nah, QGIS ini juga dapat digunakan untuk menghitung indeks tertentu yang berkaitan dengan kondisi lingkungan melalui data citra satelit. Jadi, indeks ini dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu QGIS dapat memantau perubahan wilayah dari waktu ke waktu atau real time. Nah, QGIS ini memungkinkan perbandingan citra dari waktu berbeda atau menyatukan perubahan suatu wilayah. QGIS juga memungkinkan pengguna melakukan pemrosesan citra dengan teknik seperti composite band, pemotongan citra, maupun koreksi data agar hasil analisis menjadi lebih akurat. Dengan kemampuan tersebut juga QGIS menjadi alat yang sangat penting dalam mendukung pemanfaatan data penginderaan jauh untuk berbagai kebutuhan penelitian, pemantauan lingkungan, dan analisis spasial di berbagai bidang ilmu. Perkenalkan, nama saya Eva Nurhidayah dengan NIM 241351001. Di sini saya akan membahas tentang manfaat QGIS dalam kelautan. Yang pertama, menentukan lokasi budidaya laut. Contohnya yang dilakukan oleh Prakasa dan kawan-kawan, menentukan daerah potensial budidaya ikan kerapu menggunakan keramba jaring apung yang berada di Bali Utara. Selanjutnya, memantau kondisi mangrove secara spasial dan berkala. Contoh yang sudah dilakukan oleh Shunkur dan kawan-kawan, melakukan mangrove mapping and monitoring using remote sensing, tactile touch, climate change relations. Yang ketiga yaitu analisis habitat organisme laut. Dengan menggunakan QGIS, kita dapat melihat organisme apa saja yang berada di perairan tertentu, seperti
distribusi spasial habitat bentik, pantai Ngurblot melalui pemanfaatan data Allen Coral Atlas yang dilakukan oleh Awayalet dan kawan-kawan. Sekian, terima kasih. Baik, selamat malam Bapak dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Sakira Dwi Maiza Sunarta dengan NIM 24135111008. Di sini saya akan menjelaskan komponen pada QGIS yang berfokus pada perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau softwarenya. Untuk perangkat kerasnya sendiri itu, perangkat keras atau hardware itu merupakan perangkat fisik yang digunakan untuk menjalankan QGIS dan mengolah data geospasial. Di sini ada 6. Yang pertama itu ada komputer, di mana komputer itu sebagai media utama untuk menjalankan aplikasi QGIS tersebut. Lalu ada prosesor atau CPU, di mana gunanya untuk memproses data dan menjalankan analisis spasial. Lalu selanjutnya ada RAM untuk mendukung kinerja aplikasi agar berjalan dengan lancar. Lalu ada hard disk atau SSD untuk menyimpan data dan proyek GIS. Lalu ada perangkat input seperti mouse dan keyboard untuk pengolahan data, membantu pengolahan data, dan juga ada perangkat tambahan seperti GPS untuk pengambilan data lokasi di lapangan. Selanjutnya yaitu ada perangkat lunak atau software yang dimana merupakan program yang digunakan untuk mengolah, menganalisis, serta menampilkan data geospasial. Di sini ada QGIS, yang pertama ada QGIS, gunanya sebagai aplikasi utama pengolahan data GIS. Lalu ada sistem operasi, di mana ada Windows, contohnya ada Windows, Linux, atau macOS, yang dimana sebagai platform untuk menjalankan QGIS. Lalu ada plugin atau ekstensi QGIS untuk menambahkan fungsi analisis dan visualisasi peta. Jadi kesimpulan yang dapat diambil itu, dalam penggunaan QGIS, komponen yang paling mendasar adalah hardware dan juga software yang digunakan untuk mengolah serta menganalisis data spasial. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Anita Putri dengan NIM 24135110009. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang komponen QGIS dan data. Komponen selanjutnya adalah sumber daya manusia atau SDM. SDM merupakan orang yang mengoperasikan dan memanfaatkan QGIS. Contohnya adalah analisis GIS, penelitian mahasiswa atau mengoperator GIS yang memiliki kemampuan dalam mengelola dan menganalisis data spesial. Kemampuan SDM sangat penting karena tanpa penggunaan yang memahami cara kerja GIS, software seperti QGIS tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal. Selanjutnya, perangkat data. Komponen data merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem informasi geografis. Data dalam QGIS terdiri dari data spasial yang menunjukkan lokasi atau bentuk suatu objek di permukaan bumi, serta data atribut yang berisi informasi tambahan tentang objek tersebut. Contohnya adalah peta wilayah, citra satelit, atau file Softfly yang berisi informasi tentang jalan, sungai, atau pengguna lahan. Dan selanjutnya metode. Komponen terakhir adalah metode. Metode merupakan langkah-langkah atau prosedur yang digunakan dalam mengelola data menggunakan QGIS. Metode ini meliputi cara mengumpul data, proses pengelolaan, analisis data spasial, hingga membuat peta. Dengan metode dapat menghasilkan informasi yang akurat dan bermanfaat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa penggunaan QGIS dapat di sistem informasi geografis memerlukan beberapa komponen utama, yaitu perangkat keras, perangkat lunak, sumber daya manusia, dan data metode. Kelima komponen ini sangat mendukung agar proses pengelolaan data dan analisis data spesial dapat berjalan dengan baik. Baik, lanjut masuk ke proses bagian download software QGIS.
Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Rahel Maharani Demerjo dengan NIM 2413511010. Nah, pada tahap pertama ini, cari laman QGIS dulu, yaitu teman-teman bisa cari QGIS atau download QGIS. Lanjut ke step selanjutnya, jika sudah muncul lamannya, ada pada bagian paling atas webnya yaitu QGIS, ada tulisan download QGIS, teman-teman bisa pencet. Setelah laman QGIS-nya terbuka, teman-teman nanti bisa melihat ada bagian yang tulisannya adalah skip it and go to download. Teman-teman bisa pencet skip it and go to download. Setelah itu teman-teman bisa scroll ke bawah, ada for window. Teman-teman bisa pilih latest for window, lalu pencet dan akan terdownload. Jika sudah terdownload, maka nanti akan ada notifikasi proses pendownloadan QGIS sedang berjalan. Setelah file installer selesai diunduh, buka file tersebut dengan cara double klik. Selanjutnya akan muncul setup wizard yang akan menandu proses instalasi. Klik next untuk melanjutkan proses instalasi. Setelah proses instalasi pengguna dapat menentukan lokasi instalasi program QGIS sudah berhasil diinstal dan siap digunakan untuk memulai proses instalasi dan membuat peta. Sistem akan menyalin seluruh file yang dibutuhkan ke dalam komputer. Klik finish.